Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, good morning. How are you today? Gimana kabarnya kalian pagi hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentunya kalian tetap semangat, keep spirit and stay at home. Oke anak-anak, pada pembelajaran kali ini Miss Erna akan memberikan materi tentang adjektif atau kata sifat. Tapi seperti biasa, Miss Erna ingatkan kepada kalian, materi yang Miss Erna sampaikan pada kali ini harus kalian atau wajib kalian catat. Oke, kalian sudah persiapkan alat tulisnya? Oke, kalau sudah, kita mulai saja pembelajaran kita kali ini. Adjektif atau kata sifat, definisi yang paling sederhana dari sebuah adjektif adalah sebuah kata yang menggambarkan atau menjelaskan sebuah benda, di mana kata sifat ini menggambarkan benda-benda dengan memberikan beberapa informasi tentang yang pertama itu ukuran dari objek atau bendanya, shape bentuk dari bendanya, age umurnya dari benda itu, color warna dari benda tersebut, origin asal dari benda tersebut, or material atau bahan dari benda tersebut. Nah, ini adalah definisi yang paling sederhana. Oke, kita lanjutkan sekarang. How to make a sentence using adjective. Bagaimana sih membuat kalimat dengan menggunakan adjektif atau kata sifat? Nah, di sini kata sifat adjektif akan digabungkan dengan kata benda. Study the following example. Kita pelajari contoh kalimat berikut. Di sini ada 7 contoh kalimat yang menggabungkan antara kata sifat dengan kata benda. Yang pertama, contohnya, Nisa Sabian is a pemaus singer. Kamu lihat di sini ada kata yang dicetak miring. Di sini adalah penggabungan antara kata sifat pemaus di sini dengan kata sifat pemaus dan singer kata benda di sini. Penyanyi pemaus adalah terkenal kata sifat. Kemudian yang kedua, di sini ada Mr. Ahmad is a diligent teacher. Tuan Ahmad adalah seorang guru yang rajin. Di sini ada penggabungan kata sifat dengan noun, kata benda. Diligent ini kata sifat, teacher adalah kata benda. Kemudian yang ketiga, lihat. Miss Atiko is a friendly teacher. Nyonya Atiko adalah seorang guru yang ramah. Di sini penggabungan adjektifnya friendly, kata bendanya adalah teacher di sini. Kemudian selanjutnya, MTS Al Furqon Cilengsi has a large park. MTS Al Furqon memiliki sebuah pekarangan yang luas. Nah, di sini penggabungan antara adjektif kata sifat large dan kata bendanya adalah park. Kemudian selanjutnya, next, he is a rich man. Dia adalah seorang laki-laki yang kaya. Nah, di sini juga penggabungan antara adjektif kata sifat rich dan kata bendanya man. Selanjutnya, next, we are good students. Kami adalah siswa-siswi yang baik. Di sini juga penggabungan antara kata sifat good dengan kata benda students. Selanjutnya, yang terakhir, kita lihat di sini, tiger is a wild animal. Macan adalah seekor binatang yang buas. Di sini juga penggabungan antara kata sifat wild dan binatang kata benda adalah animal ini. Nah, disinilah contoh-contoh penggabungan antara kata sifat dengan kata benda. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya, di sini kita lihat adalah physical appearance. Sebagaimana yang sudah Miss Erna bahas pada minggu yang lalu, bahwa dalam menentukan penampilan fisik, kita menggunakan kata sifat atau adjektif untuk menggambarkan bagaimana sifat seseorang tersebut. Nah, perhatikan contoh di bawah ini. Nah, di sini kamu lihat ada beberapa kalimat yang menggunakan kata sifat dalam menjelaskan seseorang tersebut. Kita mulai dari kalimat yang pertama.
I have a new friend. Saya memiliki seorang teman baru. Dia adalah Putri. Putri adalah slim. Nah, Putri slim, nih lihat yang dicetak tebal ini adalah kata sifat. Putri adalah langsing badannya, and tall dan tinggi. Her hair is black. Rambutnya adalah hitam. Di sini juga kata sifat hitam. It is long. Itu atau rambutnya itu long, juga kata sifat panjang, and straight lurus, juga ini kata sifat. She has an opal face. Dia memiliki wajah yang opal. Nah, di sini oval juga di sini adalah kata sifat. Kemudian she has almond shaped eyes. Dia memiliki kedua bola matanya adalah seperti almond bentuknya. Nah, almond shape ini adalah kata sifat juga. Her eyebrows are thin. Kedua alis matanya adalah tipis. Nah, thin ini adalah kata sifat yang menggambarkan seseorang. She has a small mole. Dia memiliki sebuah mole, ini artinya tai lalat yang kecil. Under, di bawah, small ini kata sifat. Di bawah her sharp nose, di bawah hidung yang sharp, yang tajam atau hidung yang mancung. Sharp ini kata sifat. She is very beautiful. Dia sangat cantik. Nah, beautiful juga ini merupakan kata sifat. Nah, ini adalah beberapa kata sifat yang sudah kalian ketahui sebelumnya di materi minggu lalu, bahwa kata sifat ini adalah memberikan gambaran tentang ciri-ciri dari seseorang atau benda. Oke, kita lanjutkan. Do you know how to use adjectives? Bagaimana kamu tahu bagaimana penggunaan kata sifat tersebut? Di sini there are two ways. Ada dua cara dalam menggunakan atau meletakkan kata sifat. Yang pertama, the first one is by using adjective. Menggunakan kata sifat ini after be, setelah be atau to be. Di mana be di sini adalah ada am, is atau are. Di mana am ini digunakan untuk subjek I am. Sedangkan is digunakan untuk subjek pronoun she, he dan it. Dan are di sini digunakan untuk subjek pronoun you, they dan we. Oke, lihat contoh di bawah ini. Look at the examples below. Ada 3 contoh. Yang pertama yang A, Putri is slim and tall. Putri langsing dan tinggi. Nah, kalian perhatikan yang dicetak tebal ini ada slim, ada tall merupakan kata sifat. Di mana kata sifat ini diletakkan setelah to be is. Nah, kenapa ini menggunakan to be is? Karena subjeknya adalah putri. Oke. Contoh yang B, yang kedua. Her hair is black. It is long and straight. Rambutnya hitam. Itu panjang dan lurus. Kita lihat di sini black, long dan straight ini kata sifat diletakkan setelah to be. To be yang digunakan adalah is. Di sini kita lihat is. Kenapa? Karena her hair, rambutnya ini karena subjeknya her hair ini bisa di subjek pronounnya menjadi it. Nah, sama seperti ini. Sedangkan it to be-nya adalah is. Kemudian yang terakhir, her eyebrows are thin. Kedua alis matanya adalah tipis. Nah, di sini thin kata sifat diletakkan setelah to be dan to be-nya adalah are. Mengapa? Karena di sini ada kedua alis matanya, ada ciri-ciri bentuk plural atau bentuk jamak, yaitu berakhiran s di sini. Jadi kedua alis matanya lebih dari satu. Subjek pronounnya di sini bisa digantikan dengan they, maka they ini tadi to be-nya adalah are. Oke, kita lanjutkan yang kedua. Kita juga dapat menggunakan adjektif sebelum benda yang kita jelaskan. Look at the following example. Lihat contoh berikut.
Di sini juga sama, ada 3 kalimat yang menggambarkan kalimat benda dan kata sifat. Yang pertama kita lihat, she has an oval face. Dia memiliki sebuah wajah yang lonjong atau oval. Di sini kata sifatnya diletakkan sebelum benda. Mana bendanya? Face. Face ini adalah benda atau kata bendanya ini face. Nah, ovalnya ini kata sifat. Ini sama dengan bentuk her face is oval. Jika kalian ingin menggunakan to be, maka bentuknya harus seperti ini dirubah. Wajahnya adalah oval. Kalau menggunakan to be, maka diletakkannya setelah to be. Kemudian kalimat yang kedua, yang B, she has almond shaped eyes. Dia memiliki kedua matanya berbentuk almond. Nah, di sini lihat almond shape ini adalah kata sifat, diletakkannya sebelum kata benda eyes. Kalau ingin diletakkan menggunakan to be, maka dibentuk seperti ini. Her eyes are. Nah, kita lihat di sini kedua matanya. Kenapa ini pakai are? Karena di sini menggunakan bentuk plural atau jamak. Ciri-cirinya adalah menggunakan akhiran s. Jadi subjek pronounnya ini boleh menggunakan they, makanya to be-nya are. Nah, di sini menggunakan to be are. Dan almond shape-nya diletakkan setelah to be. Kalau di sini sebelum kata benda. Kemudian kalimat yang ketiga, she has a small mole. Dia memiliki sebuah titik atau tanda tahi lalat yang kecil di bawah her sharp nose, di bawah hidungnya yang tajam atau yang mancung. Di sini kata sifat small dan sharp ini diletakkan sebelum kata benda mole, dan ini sharp sebelum kata benda nose. Nah, ini perhatikan. Nah, ini juga bisa kalian gunakan to be, tapi bentuknya dirubah seperti ini. Her mole. Nah, ini her mole. Di sini tahi lalatnya adalah small. Jadi kalau ingin menggunakan model seperti ini, to be, maka kata sifatnya letakkan setelah to be. Her nose is sharp. Hidungnya adalah mancung. Kalau ingin menggunakan seperti ini, maka letakkan setelah to be. Oke, materi yang terakhir, ketika menggambarkan atau menjelaskan tentang penampilan fisik, kalian dapat menggambarkan seseorang dengan menyediakan rincian tentang penampilan seseorang tersebut. Kamu atau kalian seharusnya bisa memberikan perincian di bawah ini. Oke, yang pertama kita lihat face. Nah, face di sini ada round, ada bulat bentuknya, kemudian ada oval, lonjong, ada square, kotak. Kemudian hair, rambut di sini ada yang curly, keriting, straight, lurus, long, panjang, wavy, berombak, black, hitam, bald, di sini botak, blonde, di sini rambutnya pirang, short ini pendek. Kemudian body atau tubuh, badan, di sini ada yang tall, tinggi, slim, kurus, ya langsing, thin ini tipis, short pendek, fat ini overweight, fat ini gemuk, overweight ini kegemukan, skinny ini kurus, well built ini artinya kuat atau perkasa badannya. Kemudian eyes di sini ciri-ciri dari mata juga slanted, ada yang sipit, big besar, small kecil, blue biru, brown coklat, black hitam, normal green dan hijau. Kemudian nose juga ada yang cirinya pointed itu mancung, flat itu datar atau pesek, big besar, small kecil. Kemudian skin, kulit di sini ada yang light, kulitnya cerah, fair, kulitnya normal, olive, kulitnya berminyak, pale ini kulitnya pucat, reddish, kulitnya kemerah-merahan, ada yang dark, gelap, tan, dan spot, kulitnya berbintik-bintik. Dan yang terakhir adalah di sini ciri-ciri dari cheeks atau pipi. Di sini ada yang chubby itu adalah tembem atau flat
datar atau normal seperti biasa. Oke anak-anak, demikianlah materi pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik dan benar. Dan sekali lagi Miss Erna ingatkan, jangan lupa kalian harus mencatat materi ini dengan lengkap. Karena insya Allah minggu depan Miss Erna tidak akan memberikan tugas, tapi akan mengadakan ulangan harian yang pertama di semester 2 ini. Oke, see you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.